You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Valentino Rossi turun tangan, krisis Bagnaia dan bayang-bayang Marquez di Ducati. Valentino Rossi akhirnya angkat bicara soal badai yang tengah melanda murid kesayangannya, Francesco Pecco Bagnaia. Di tengah musim 2025 yang terasa seperti mimpi buruk bagi juara dunia 2 kali MotoGP itu, Rossi menyoroti satu hal yang menurutnya tak bisa diabaikan, kehadiran Marc Marquez di garasi yang sama. Bagi banyak orang, melihat Bagnaia kesulitan bersama Ducati terasa janggal. 3 musim terakhir, ia selalu menjadi wajah kejayaan pabrikan asal Bologna itu, bahkan 2 kali berturut-turut membawa pulang gelar dunia. Tapi tahun ini, grafik performanya menurun tajam. Dari 19 seri pertama, Bagnaia hanya mampu memenangi 2 balapan dan semakin tertinggal dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa di atas Desmosedici EP25. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Valentino Rossi, mentor sekaligus sosok yang membentuk karir Bagnaia sejak di VR46 Academy, mengaku bingung dengan performa sang murid. Pecco adalah juara dunia 3 kali, termasuk 1 gelar Moto2 bersama tim kami, ujar Rossi. Dia pembalap cepat dan sangat konsisten, tapi tahun ini segalanya berjalan sulit. Kami tidak benar-benar mengerti mengapa. Rossi menegaskan, perubahan pada motor Ducati menjadi salah satu faktor yang membuat Bagnaia kehilangan rasa percaya diri. Pabrikan tersebut diketahui sempat melakukan uji coba dengan perangkat ketinggian versi 2024 saat tes Misano, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dia tidak senyaman dulu dengan motor baru, tambah Rossi. Dan, tentu saja, ketika rekan setimmu secepat Marc Marquez, tekanan itu menjadi 2 kali lipat. Sejak kedatangannya di tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan taring. Ia bukan sekadar legenda dengan 8 gelar dunia, tetapi pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan pada motor yang sebelumnya dikenal memiliki karakter galak. Hasilnya, Marquez mendominasi paruh pertama musim dengan 11 kemenangan, sementara Bagnaia tertinggal jauh. Rossi menilai kehadiran Marquez di garasi Ducati adalah pisau bermata 2 bagi Bagnaia. Di satu sisi, kehadirannya bisa menjadi motivasi dan tolok ukur performa. Namun di sisi lain, persaingan internal yang begitu ketat dapat menggerus kepercayaan diri pembalap. Pecco sedang melewati masa sulit, kata Rossi. Tapi kami, di VR46, berusaha membantunya 100%. Kami yakin dia akan bangkit. Sekilas, tanda-tanda kebangkitan Bagnaia sempat muncul di IP Jepang. Ia tampil sempurna, menyapu bersih sprint dan balapan utama. Namun, momentum itu cepat menguap setelah hasil mengecewakan di Australia dan Indonesia. Banyak yang menilai masalah Bagnaia bukan hanya teknis, melainkan juga mental. Tekanan untuk mempertahankan gelar, menghadapi motor yang berubah karakter, dan bersaing dengan Marquez di garasi yang sama, semua berpadu menjadi badai psikologis. Pecco adalah pembalap cerdas dan tangguh, kata Rossi. Tapi setiap juara pernah menghadapi masa seperti ini. Yang penting adalah bagaimana ia keluar darinya. Menariknya, baik Bagnaia maupun pihak Ducati berulang kali membantah bahwa kehadiran Marquez menjadi sumber masalah. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Bagnaia justru menyebut hubungannya dengan Marquez sangat positif. Awalnya, saya agak khawatir, aku Bagnaia. Tapi ternyata dia adalah rekan setim yang luar biasa. Kami saling mendorong untuk lebih baik. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, juga menegaskan hal serupa. Pecco dan Marc adalah 2 aset besar kami, ujar Grasili kepada Crash.net. Keduanya sangat profesional dan saling menghormati. Target kami sederhana, menempatkan keduanya di posisi terbaik. Tidak ada ketegangan di antara mereka. Namun, di paddock MotoGP, opini publik sulit dibendung. Banyak analis menilai Marquez, dengan aura dominannya, secara tidak langsung memengaruhi dinamika tim. Sejumlah pengamat bahkan menyebut Ducati kini lebih Marquez-sentris. Mengembangkan motor sesuai gaya agresifnya, bukan gaya halus khas Bagnaia. Jika benar, hal ini bisa menjelaskan mengapa juara bertahan itu merasa kesulitan menyesuaikan diri. Bagi Rossi,
situasi ini bukan akhir dari segalanya. Ia percaya bahwa muridnya masih memiliki mental juara yang akan membawanya kembali ke puncak. Saya tahu Pecco dengan sangat baik, ujar Rossi. Dia pembalap yang bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu mencari solusi. Butuh waktu, tapi saya yakin dia akan menemukan jalannya kembali. Sementara itu, Ducati dihadapkan pada dilema klasik, menjaga harmoni dua bintang besar tanpa memecah tim dari dalam. Mereka tahu bahwa persaingan antara Bagnaia dan Marquez adalah bahan bakar yang bisa memperkuat dominasi atau malah memicu perpecahan seperti era Rossi Lorenzo di Yamaha dulu. Musim 2025 mungkin bukan musim terbaik bagi Pecco Bagnaia, tapi seperti kata Rossi, pembalap besar diukur bukan dari kemenangan yang mereka raih, tapi dari bagaimana mereka bangkit setelah jatuh. Dan kini, dunia MotoGP menunggu, apakah Bagnaia akan kembali menemukan magisnya, atau justru tenggelam dalam bayang-bayang legenda hidup bernama Marc Marquez. Ducati resmi umumkan Marc Marquez absen sampai akhir musim MotoGP 2025. Sang raja harus beristirahat di puncak kejayaan. Langit Ducati Lenovo Team mendadak redup di tengah sorak-sorai kemenangan. Kamis, 23 Oktober 2025, pabrikan asal Bologna itu mengumumkan kabar mengejutkan. Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025, resmi absen hingga akhir musim. Bukan hanya itu, Marquez juga dipastikan tak akan ikut tes pasca musim di Valencia, Spanyol, pada 18 November 2025 mendatang. Kabar ini datang hanya beberapa pekan setelah puncak euforia gelar dunia yang kembali diraih Marquez bersama Ducati. Sebuah kisah comeback luar biasa yang kini berujung pada masa istirahat panjang. Segalanya berjalan nyaris sempurna hingga GP Indonesia di sirkuit Mandalika, 5 Oktober lalu. Di tengah persaingan ketat di lap pertama, nasib buruk menghampiri, Marquez ditabrak motor Marco Bezzecchi. Benturan keras itu membuatnya langsung menepi, menahan sakit di bahu kanannya. Diagnosis awal menunjukkan keretakan tulang pangkal prosesus korakoid serta cedera ligamen serius. Tim medis sempat memilih langkah konservatif, istirahat total dan imobilisasi. Namun, setelah seminggu pengamatan tanpa perkembangan berarti, keputusan berat pun diambil, operasi harus dilakukan. Operasi berlangsung pada 12 Oktober di Madrid, dan sejak itu Marquez menjalani masa pemulihan intensif di bawah pengawasan Dr. Raul Barco, Dr. Samuel Antuna, dan Dr. Ignacio Roger di Ruber International Hospital. Pada pemeriksaan lanjutan 23 Oktober, ketiganya menyatakan bahwa meski proses penyembuhan berjalan baik, sang pembalap tetap harus menjalani imobilisasi total selama 4 pekan sebelum memulai rehabilitasi. Artinya, kesempatan untuk kembali ke lintasan musim ini resmi tertutup. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, meski tetap menegaskan dukungan penuh pada keputusan tim medis. Sejak kami mengetahui diagnosis cedera tersebut, kami sadar peluang Mar untuk tampil di Valencia, baik untuk balapan maupun tes, sangat kecil, ujar Dall'Igna. Kehadirannya sangat penting bagi kami, tapi kesehatan dan pemulihan total tetap prioritas utama. Ucapan itu menggambarkan situasi pelik Ducati, kehilangan pembalap andalan di saat performa tim sedang di puncak. Marquez bukan sekadar pembalap tercepat, tapi juga figur yang mengangkat moral seluruh tim, menjadi pusat strategi pengembangan motor Desmose di CEP25, dan inspirasi bagi rekan-rekannya di paddock. Namun, keputusan menunda comeback dianggap langkah bijak. Ducati tahu, mempertaruhkan bahu kanan Marquez hanya demi tampil di 2 seri tersisa bisa berujung fatal. Apalagi, mereka memiliki visi jangka panjang, mempertahankan dominasi hingga MotoGP 2026, di mana Marquez diyakini akan kembali dengan kekuatan penuh. Marquez sendiri tampil tenang dan realistis menanggapi kabar pahit ini. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa keputusan absen adalah bentuk kedewasaan, bukan kelemahan. Dengan menganalisis seluruh situasi, langkah paling tepat adalah menghormati waktu biologis pemulihan cedera ini, meski itu berarti saya tak akan balapan lagi musim ini maupun ikut tes, kata Marquez. Ia menyadari, tugas besar menanti di musim dingin, memulihkan kekuatan otot bahu kanannya hingga 100%. Kami tahu musim dingin ini akan berat. Tapi saya akan menghadapinya dengan semangat yang sama seperti saat mengejar gelar dunia, tambahnya. Namun, di balik ketenangan itu, Marquez juga sempat menyinggung rasa bangganya terhadap pencapaian tahun ini. Kita tidak boleh lupa apa yang sudah kita raih, kembali menjadi juara dunia.
Itu adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan kebersamaan. Ucapan penutupnya pun menggambarkan sisi manusiawi dari sang juara yang tak pernah kehilangan rasa terima kasih. Terima kasih kepada semua penggemar atas pesan-pesan penuh kebaikan, serta kepada Ducati dan seluruh sponsor atas dukungan dan pengertiannya. Absennya Marquez jelas meninggalkan ruang kosong di tim. Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya tumpuan Ducati Lenovo di 2 seri terakhir, sementara pengganti Marquez untuk sesi tes pasca musim belum diumumkan. Bagi para penggemar MotoGP, absennya Marquez juga berarti akhir yang pahit dari musim yang penuh euforia. Ia memulai 2025 dengan banyak keraguan, namun menutupnya dengan mahkota juara dunia ke-9. Sebuah kisah kebangkitan luar biasa setelah masa-masa kelam di Honda. Kini, musim 2025 akan berakhir tanpa senyum khas Marquez di podium. Tapi di balik jeda panjang ini, ada keyakinan besar, sang baby alien sedang menyiapkan babak baru dari legenda yang belum selesai. Ducati mungkin kehilangan bintangnya untuk sementara waktu, tetapi tidak kehilangan harapan. Gigi Dalinya sudah menegaskan bahwa seluruh sumber daya tim akan difokuskan untuk mendukung pemulihan Marquez dan menyiapkan Desmosedici yang lebih sempurna untuk tahun depan. MotoGP 2026 akan menjadi ajang pembuktian besar. Apakah Marquez masih mampu mempertahankan singgasana setelah badai cedera? Atau akankah generasi baru seperti Martin, Bezzecchi, dan Pedro Acosta siap merebut tahtanya? Yang pasti, ketika musim baru dimulai, dunia akan kembali menantikan momen itu. Marc Marquez menggebrak lintasan lagi, bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa bahkan ketika tubuhnya rapuh, jiwanya tetap baja. Sang raja memang beristirahat, tulis salah satu penggemar di media sosial, tapi kerajaan Marquez belum runtuh. Joan Mir ungkap kebenaran di balik tahun kelam bersama Marc Marquez di Honda. Mental saya hancur. Menjadi rekan setim Marc Marquez di tim Repsol Honda adalah mimpi bagi banyak pembalap. Namun bagi Joan Mir, mimpi itu berubah menjadi salah satu bab tergelap dalam karirnya di MotoGP. Dalam wawancara eksklusif bersama DAZN, juara dunia MotoGP 2020 itu akhirnya membuka seluruh kisah di balik penderitaan yang ia alami sepanjang musim 2023, tahun terakhir Marquez bersama Honda. Musim 2023 menjadi titik nadir bagi Honda, pabrikan yang dulu begitu dominan. RC213V yang dulunya menakutkan kini seolah kehilangan taringnya. Bahkan Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali dan ikon MotoGP modern, tak mampu menolong timnya sendiri. Situasinya sangat rumit, buka Mir, dengan nada getir yang seolah masih menyimpan trauma masa lalu. Marc sudah bertahun-tahun bersama motor itu, dia tahu Honda luar dalam. Tapi bahkan dia tak bisa mendapatkan hasil yang kami harapkan. Itu sangat berat, baik untuknya maupun untukku. Mir menggambarkan kondisi Honda kala itu seperti kapal yang kehilangan arah di tengah badai. Setiap perubahan yang mereka coba, bukannya membawa perbaikan, justru memperburuk keadaan. Kami berdua mencari solusi yang sama, tapi setiap kali mencoba bersaing dengan pembalap lain, kami malah jatuh atau cedera. Semakin keras mencoba, hasilnya justru semakin buruk, kenangnya. Meski situasi tim begitu berat, Mir mengakui bahwa ia tetap mendapat banyak pelajaran berharga dari Marquez. Bagi Mir, berbagi garasi dengan legenda hidup MotoGP adalah pengalaman langka yang membentuk mental dan karakternya. Marc banyak membantu, ucap Mir. Saya belajar banyak tentang bagaimana mengendalikan motor itu, memahami titik-titik lemah dan kelebihannya. Tapi jujur saja, ada atau tidak ada dia, tekanan yang saya rasakan tetap sama. Bagi sebagian pembalap, menjadi rekan setim Marc Marquez bisa menjadi mimpi buruk. Bayangan prestasi dan ekspektasi tinggi dari publik bisa menghancurkan mental siapapun. Namun Mir melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Tekanan dengan adanya dia sebagai rekan setim atau tidak banyak mengubah saya, jelasnya. Saya tetap harus berusaha keras keluar dari situasi sulit. Itu adalah perjuangan saya sendiri, bukan sekadar perbandingan dengan Marquez. Kini, ketika Marc Marquez kembali berada di puncak dunia bersama motor kompetitif, memenangi balapan demi balapan dan bahkan merebut kembali gelar juara dunia, Mir mengaku tak terkejut sedikit pun. Dia pembalap super berbakat yang bisa beradaptasi dengan apapun, kata Mir dengan nada penuh rasa hormat. Semua orang tahu, kalau dia pindah ke motor terbaik, dia akan menang. Jadi,
kebangkitannya bukan kejutan buat saya. Bagi Mir, perjalanan Marquez adalah bukti betapa tipis batas antara keterpurukan dan kejayaan di MotoGP. Satu keputusan tepat bisa mengubah segalanya. Ketika dia di Honda, semua orang mulai meragukannya. Tapi sekarang, semua itu terbantahkan. Dia membuktikan siapa dirinya sebenarnya, tambah Mir. Namun di balik kekagumannya pada Marquez, Joan Mir tak menutupi luka batin yang ia alami di musim 2023. Tekanan, cedera, dan hasil buruk membuatnya hampir kehilangan kepercayaan diri. Musim 2023 adalah yang paling sulit dalam hidup saya, ungkapnya jujur. Banyak kecelakaan, saya tak pernah merasa nyaman dengan motor, dan secara mental, itu benar-benar menghancurkan saya. Ia mengaku sempat berada di titik di mana setiap akhir pekan balapan terasa seperti beban besar. Tidak ada rasa percaya diri, tidak ada arah. Setiap kali saya keluar dari pit, saya hanya berharap tidak jatuh. Itu bukan cara saya ingin membalap, kata Mir lirih. Namun, dari penderitaan itu pula Mir menemukan kekuatan baru. Ia belajar menghadapi kegagalan dan rasa takut. Kini, meski karirnya masih mencari pijakan baru di MotoGP, Mir mengaku lebih kuat dari sebelumnya. Tahun kelam bersama Marquez dan Honda mungkin menjadi luka mendalam dalam perjalanan Joan Mir. Namun di sisi lain, pengalaman itu juga membentuk dirinya menjadi pembalap yang lebih matang secara mental. Kadang kita butuh jatuh untuk tahu seberapa kuat kita bisa bangkit, ucapnya penuh makna. Saya tidak menyesal, karena dari situ saya belajar banyak, tentang ketangguhan, kesabaran, dan tentang diri saya sendiri. Kini, Joan Mir melangkah dengan pandangan baru. Ia tahu masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan bahan bakar untuk kembali bersinar. Sekarang saya lebih fokus menikmati balapan, bukan sekadar mengejar hasil. Karena setelah melalui masa kelam itu, saya tahu arti sebenarnya dari mencintai balapan, tutupnya. Musim 2023 mungkin telah menghancurkan mental Joan Mir, tapi juga melahirkan versi terbaik darinya. Seorang pembalap yang pernah tenggelam dalam bayang-bayang legenda, namun kini berdiri dengan keyakinan baru bahwa badai terburuk pun akhirnya akan berlalu. Bagnaia di ujung tanduk, teori perpisahan dengan Ducati makin kuat, 4 nama siap menggantikannya. Badai rumor tengah mengguncang paddock MotoGP. Nama besar Francesco Bagnaia, murid terbaik Valentino Rossi sekaligus juara dunia 2 kali, kini berada di ujung tanduk. Di tengah performa menurun dan komentar yang tak sejalan dengan timnya sendiri, muncul teori bahwa Ducati mulai bersiap meninggalkan sang juara bertahan. Hanya beberapa pekan lalu, kemenangan gemilang di IP Jepang seolah menandai kebangkitan Bagnaia. Ia tampil dominan, penuh percaya diri, dan sempat digadang-gadang kembali ke bentuk terbaiknya. Namun, 2 seri berikutnya di Indonesia dan Australia langsung memutar balik angin keberuntungan. Bagnaia tampak kehilangan arah. Motor Desmosedici IP25 yang semula ia puja kini justru ia keluhkan habis-habisan. Di saat rekan-rekan Ducati lain masih bisa tampil kompetitif, termasuk Fabio Di Giannantonio, Di Gia, yang sukses podium di Australia, Bagnaia justru tenggelam di barisan belakang. Kondisi itu membuat media Italia, La Gazzetta dello Sport, menulis tajam, hubungan Ducati dan Bagnaia kini berjalan di atas es tipis. Kalimat itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, Ducati disebut mulai lelah menghadapi sikap Bagnaia yang terlalu banyak mengeluh dan sulit diarahkan. Ducati kehilangan kesabaran. Sumber internal tim Ducati kabarnya menyebut bahwa kesabaran manajemen mulai menipis. Bagnaia dianggap terlalu sering menyalahkan motor dan kru teknis ketimbang mencari solusi bersama. Padahal, motor yang sama Desmosedici IP25 justru membawa Marc Marquez dan Di Gia tampil menawan di beberapa seri terakhir. Dari sinilah muncul teori yang kini ramai diperbincangkan di paddock, Ducati tengah mempertimbangkan opsi mengganti Bagnaia sebelum kontraknya berakhir. Sebuah langkah besar dan berisiko, tapi bukan hal mustahil bagi pabrikan yang dikenal sangat rasional dalam urusan performa. Jika rumor itu benar, siapa yang berpotensi menggusur murid terbaik Rossi dari kursi panas Ducati Lenovo? La Gazzetta dello Sport menyebut ada 4 nama besar yang kini tengah dalam radar Ducati. 1. Pedro Acosta. Bintang muda KTM ini menjadi kandidat paling kuat. Acosta dianggap sebagai masa depan MotoGP dengan gaya balap agresif dan kecerdasan taktis luar biasa.
Jika Ducati berhasil merekrutnya, mereka akan memiliki sosok muda yang bisa membangun era baru, mirip seperti yang dilakukan Marquez di Honda dulu. 2. Fermin Aldeguer. Rookie sensasional yang tahun ini mencuri perhatian dengan kecepatan dan konsistensinya. Ducati melihat Aldeguer sebagai proyek jangka menengah yang sudah menunjukkan hasil nyata. Ia dianggap punya mental baja dan kemampuan adaptasi cepat, dua hal yang kini justru mulai pudar dari Bagnaia. 3. David Alonso. Dari kelas Moto2, nama David Alonso muncul sebagai investasi jangka panjang. Usianya masih sangat muda, tapi potensinya luar biasa. Ducati dikenal tak takut mengambil risiko terhadap talenta mentah dan Alonso bisa menjadi taruhan masa depan mereka, dengan pembinaan yang matang dari Akademi VR46 atau tim satelit. 4. Fabio Quartararo. Opsi paling mengejutkan, namun juga paling menggoda. Quartararo, yang masih terikat kontrak dengan Yamaha hingga 2026 dengan bayaran 12 juta euro per tahun, dikabarkan mulai frustrasi dengan stagnasi performa tim Garputala. Ducati bisa menjadi pelabuhan baru yang tepat baginya sekaligus peluang bagi pabrikan Italia untuk mendapatkan kombinasi eksplosif antara bakat alami dan mental juara. Meskipun teori ini masih sebatas spekulasi, banyak pengamat percaya bahwa situasi internal Ducati memang tidak lagi seharmonis dulu. Bagi tim sebesar Ducati, kesuksesan tak cukup hanya ditopang nama besar, stabilitas dan hasil nyata lebih penting. Sementara itu, Bagnaia masih berusaha menepis kabar miring tersebut. Ia menyebut bahwa dirinya masih dalam proses adaptasi dengan pembaruan teknis YP25. Namun, publik Italia mulai meragukan narasi itu. Para fans Ducati justru menganggap Bagnaia mulai kehilangan karakter juaranya, tenang, fokus, dan percaya diri. Jika performa Bagnaia tak kunjung membaik dalam beberapa seri mendatang, Ducati bisa saja benar-benar mengambil langkah radikal. Mereka pernah melakukan hal serupa saat mendepak Jorge Lorenzo pada 2018, meski sang pembalap kala itu baru saja mulai menemukan performa terbaiknya. Yang lebih menarik, ancaman terhadap posisi Bagnaia bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam keluarga Ducati sendiri. Marc Marquez kini tampil luar biasa bersama Desmosedici YP25 hingga meraih juara dunia, sementara Di Gia menunjukkan konsistensi tinggi. Jika dua nama itu terus bersinar, Ducati mungkin tak perlu repot mencari dari luar untuk menemukan pengganti Bagnaia. Apalagi, secara internal, Marquez memiliki pengaruh besar. Jika ia terus menjadi magnet hasil dan media, Ducati bisa saja menjadikan Bagnaia hanya pelengkap sejarah bukan lagi ikon masa depan. Teori Ducati meninggalkan Bagnaia mungkin terdengar ekstrim, tetapi realitas MotoGP modern memang kejam. Dalam dunia yang diukur dengan milidetik dan podium, kesabaran tim secepat gas yang dilepas di tikungan terakhir. Bagnaia kini berada di persimpangan karir. Ia bisa membalikkan keadaan dan membungkam semua kritik, atau justru menjadi contoh nyata bahwa di MotoGP, bahkan murid terbaik Rossi pun bisa kehilangan kursi ketika performa tak lagi sejalan dengan reputasi. Satu hal pasti, drama di paddock Ducati baru saja dimulai, dan mata seluruh dunia kini tertuju pada satu sosok, Francesco Bagnaia, sang juara yang sedang berjuang agar tidak tergelincir dari tahtanya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your